Berbagai persoalan muncul saat penghitungan suara cepat dari aplikasi Sirekap milik KPU. Perbedaan jumlah hitungan surat suara dari TPS memiliki jumlah yang berbeda dengan yang ditampilkan Sirekap disoroti sejumlah lembaga masyarakat sipil. Akan tetapi dalam konferensi pers yang membagikan temuan dugaan kecurangan dalam rangka jaga pemilu jaga suara 2024, diingatkan bahwa persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Hingga saat ini sejumlah lembaga pemantau pemilu masih menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sirekap manual secara bertahap, itu selintas seolah-olah Sirekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Saya akan mengambil sekedar contoh saja evaluasi kami terhadap Sirekap ini. Dan ini tentu masih berdasarkan jumlah yang tidak besar. Kalau kita lihat di layar saat ini kami ambil dari 5.000 sampel data Sirekap yang tersebar di 1172 kelurahan, dipilih secara acak di dalamnya dan di setiap kelurahan, dan ini tersebar di 494 kabupaten kota. Jadi secara random sistematik kita ambil TPS-TPS-nya dan kami dapatkan 5.000 sampel ini. Dan ini kami lakukan data yang kami ambil dari Sirekap pada tanggal 15 Februari jam 3.42 sampai 16 Februari jam 5.36. Hasilnya seperti apa? Yang ada di Sirekap tersebut, suara tidak sah, tidak sama dengan jumlah suara paslon. Ya, suara paslon itu kalau ditotalkan menjadi suara saya, itu ada 133 atau 2,66% yang kasusnya seperti itu. Kalau Ketua KPU mengatakan kemarin cuma 0,6%, seolah-olah itu enteng sekali, kecil sekali, dan itu baru dari data yang mereka punya saja kan? Seharusnya atau saya duga itu datanya jauh lebih besar. Itu yang mereka baru baca, ya 0,6%. Tetapi kami dari sampel yang 5.000 saja itu ada 2,66%. Jadi ini bukan angka yang sedikit. Suara sah yang tidak sesuai dengan foto C hasilnya itu ada 44 atau 0,88%. Satu atau lebih suara paslon tidak sesuai dengan foto C hasil itu ada 98 atau 1,9. Jadi para peserta atau teman-teman kalian, ini kondisi persoalan Sirekap kita. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud buka suara terkait sengkarutnya data penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Menurut TPN, anomali data di aplikasi milik KPU tersebut menguntungkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming.
konferensi pers mengenai Sirekap. Dan Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan. Dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam, ya, pemilu dan pilpres yang jujur. Dan kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik, ya, juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hari ini menghadiri pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menegaskan penggugat sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak selalu akan kalah. Hal tersebut berdasarkan pengalaman Mahfud yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud menyinggung beberapa sengketa pemilu ketika dirinya menjadi Ketua MK. Mahfud menjelaskan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023, tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi Ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua hasil pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3, hasil pilkada Kota Waringin Barat, sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa pilgub antara Khofifah dan Soekarwo. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu, itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu.
Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, calon Presiden Anies Baswedan menyatakan bahwa Timnas Amin saat ini tengah mengumpulkan data-data dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu. Anies juga meminta KPU untuk serius menyikapi hal-hal terkait dugaan kecurangan pemilu. Semua saat ini melakukan pengumpulan, dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai. Berbagai kejanggalan muncul dalam proses penghitungan suara di sejumlah TPS. Kami ulas lengkapnya bersama sejumlah narasumber usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.